Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur, tanggal 28 Februari 2022 hari Senin pagi ini. Namun sebelum kita memulainya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk nafas baru pemberian Tuhan dan berkat-berkat baru yang sudah menantikan kami hari ini. Saat ini kami minta pertolongan Roh Kudus untuk hadir di pagi hari kami ini, di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Urapi kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini. Dan mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan, dan ketidakbenaran yang telah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan membaca Kitab Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10-11 yang akan dibacakan oleh adik kita Aruna, warga jemaat Praremaja GKJ Condong Catur Sleman DIY. Silahkan pada adik Aruna untuk menolong kita membaca Alkitab. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10-11 yang demikian bunyinya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan terima kasih untuk Dek Aruna. Tuhan Yesus memberkati adik Aruna bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, subtema hari ini adalah akhiri dengan kasih. Dari bacaan tadi ada beberapa kalimat atau kata yang bisa kita garis bawahi, yaitu 1, jangan takut terhadap apa yang kamu derita. Kemudian hendaklah engkau setia sampai mati. Yang ketiga, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan yang keempat adalah inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan ada kalimat kelima, yaitu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Binatang anjing memiliki kecerdasan yang lebih dibanding binatang yang lain. Oleh sebab itu, polisi menggunakannya sebagai pelacak jejak-jejak kriminal. Di dalam soal kasih, jangan ditanyakan lagi, anjing tahu membalas cinta tuannya. Bahkan kalau kita lihat di krematorium binatang, mungkin di TV-TV ya, kalau yang tidak pernah melihat secara langsung seperti saya ini, kita melihat orang-orang menangis ketika anjing kesayangannya mati. Binatang ini memang setia sampai mati, sehingga patut untuk ditangisi oleh pemiliknya. Tentang yang awal dan yang akhir merujuk kepada Kristus. Kristus adalah yang awal dan yang akhir.
Artinya, Dialah yang menyertai kita sejak kita lahir sampai kita menutup mata. Kita akan menjadi tua, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tua. Tidak ada gambar Yesus dengan rambut beruban. Jikalau kita mengasihi Dia dengan kasih sampai akhir, maka kepada kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Itu janji firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kemudian kasih di antara derita karena tua. Firman Tuhan mengatakan jangan takut terhadap apa yang kau derita, itu ayat 10 tadi. Walaupun beda zaman, tetapi penderitaan di hari tua sering membuat kita bimbang, lalu meninggalkan Tuhan. Iblis akan mengintimidasi kita dengan kata-kata, tua itu tidak berharga lagi, tua itu menjengkelkan, tua itu dilupakan, tua itu terbuang dan sendirian. Tetaplah bertahan dengan iman dan kasih sejati dari Tuhan sampai akhir. Itu peneguhan dari firman Tuhan hari ini. Kalimat selanjutnya adalah tentang pasang telinga, atau siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Tidak peduli kita ini tua, pendengaran kita masih baik atau sudah berkurang, Tuhan tetap minta kita untuk mendengarkan. Artinya, kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan harus terus diasah. Tuhan menghendaki kita bisa mengakhiri hidup ini dengan tetap mengasihinya. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang akan diberikannya. Kita akhiri renungan kita hari ini dengan quote, awali dengan kasih dan akhiri dengan kasih. Karena Yesus selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang Maha Kudus. Terima kasih untuk peneguhan, penguatan, mengingatkan kembali kepada kami untuk tetap setia sampai akhir, setia sampai mati apapun yang harus kami hadapi di saat-saat kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah namamu Allah karena Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerjakan semua yang Allah mau untuk kami lakukan dalam hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin meletakkan aktivitas kehidupan kami selanjutnya pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjalaninya dengan banyak pengucapan syukur, dengan tetap bertahan dan setia sampai mati dalam kasih dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai akhir dalam kasih dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.